Jadi saudara, jangan ada perebutan keunggulan. Kenapa terjadi pertengkaran perselisihan? Karena kita ingin saudaraku merebut keunggulan, atau kita ingin diunggulkan. Kita ingin saudaraku dihebatkan saudaraku. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan Kristus. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kita ada di penghujung bulan Juli 2022 ini semua karena kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan, dan anugerah Tuhan kepada kita. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan satu tema, manusia duniawi. Tetapi sebelumnya kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat kebaikan Tuhan. Tuhan berikan hikmat kepada kami untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Kristus, dalam tulisan Paulus, dalam teologi Paulus, kita selalu melihat saudaraku, ada dua kata yang selalu dikontraskan, diperbandingkan. Contoh misalnya manusia duniawi dengan manusia rohani, orang benar dengan orang berdosa, senjata kebenaran dan senjata kegelapan, kelaliman. Nah saudara, kita melihat nanti bagaimana Paulus menjelaskan tentang manusia duniawi. Dan hari ini kita melihat itu dari 1 Korintus pasal 3 ayat 1 sampai ayat 9. Lembaga Alkitab menulis satu judul namanya perselisihan. Dan aku saudara-saudara pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu, bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya, karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Karena jika seorang berkata, aku dari golongan Paulus, dan yang lain berkata, aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Jadi apakah Apolos, apakah Paulus pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya? Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Karena kami adalah kawan sekerja Allah. Kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Saudara, tulisan disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Korintus. Karena memang di jemaat Korintus jemaat yang luar biasa. Di sana ada karunia-karunia rohani, tetapi di sana juga ada perselisihan, ada iri hati, ada percabulan, saudara. Dan Paulus katakan, siogianya aku harus sudah menyampaikan kepada kamu makanan keras, tetapi susu yang kuberikan kepadamu. Artinya makanan keras, kamu sudah dapat sebenarnya mempraktekkan firman itu dalam hidupmu sehari-hari, mengaplikasikannya. Tetapi saudara-saudara, kamu masih seperti bayi yang harus diberi susu. Saudara, Paulus berkata, kamu masih manusia duniawi. Saudara, manusia dunia itu bukan berarti saudaraku kita tidak ada di dunia ini. Tapi berkata, meskipun kamu ada di dunia ini, kamu bukan dari dunia ini. Jadi artinya kamu tidak mengikuti pola sistem dunia ini. Kamu harus bisa mempengaruhi dunia ini, bukan dunia mempengaruhi kamu. Nah saudara, jemaat Korintus, meskipun mereka sudah Kristen saudara, tapi mereka masih punya pola, masih punya sifat duniawi saudara. Saudara, Yesus berkata kepada orang Yahudi, kenapa kau tidak mendengarkan firman? Karena kau tidak berasal dari sorga, kau tidak berasal dari Allah, kau tidak berasal dari atas. Yesus berkata, aku bukan datang dari bawah, aku datang dari atas. Saudara, dari atas lah menguasai yang di bawah saudara, bukan di bawah menguasai yang di atas. Artinya saudara, orang-orang yang sudah percaya Tuhan Yesus bukan lagi berasal dari dunia ini, tapi berasal dari sorga, berasal dari dunia. Meskipun kita tinggal di dunia, tapi kita tidak mengikuti pola sistem dunia ini. Saudara, ketika Tuhan menciptakan manusia, Tuhan berikan pada manusia mandat saudara. Tuhan berikan kepada manusia kuasa, Tuhan berikan kepada manusia hikmat, otoritas untuk saudaraku mengelola sistem dunia ini, mengelola dunia ini saudara. Bukan dunia mengelola kita, tetapi kita yang mengelola sistem dunia saudara. Bapak Ibu yang dikasihi Kristus, Yesus pernah berkata, di dalam dunia ini ada dua jalan saudaraku. Pertama saudaraku, jalan yang lebar, dan saudaraku banyak orang saudaraku berjalan di sana, banyak orang menuju ke sana.
Tetapi Yesus berkata, ujungnya adalah kematian, maut, saudara. Tapi ada jalan yang sempit, sesak orang menuju ke sana, tetapi saudara, ujungnya menuju kehidupan. Jalan dunia ini memang, saudara, jalan yang lebar. Orang dunia ini, saudaraku, ya ada di jalan yang lebar, jalan yang happy, senang, bahagia, saudaraku, ya. Kita melihat keadaan sehari-hari ini, saudara, banyak orang hanya mengikuti jalan dunia ini. Saudara, Paulus menggambarkan, menjelaskan di Roma pasal 8 bahwa manusia ini, saudaraku, ya, dipimpin oleh dua keinginan. Pertama namanya keinginan roh, yang kedua adalah keinginan daging. Manusia duniawi dipimpin oleh keinginan dagingnya, saudara. Sedangkan manusia rohani dipimpin oleh keinginan rohnya. Saudara, mari kita melihat itu di kitab Roma pasal 8. Bagaimana Paulus menjelaskan bahwa manusia ini dipimpin oleh dua keinginan. Pasal 8, Roma pasal 8 ayat 5. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Saudara yang dikasih Kristus, manusia dipimpin oleh dua keinginan. Manusia rohani, pneumatikos, ya, dari bahasa Yunani, dipimpin oleh keinginan roh, dan dia pasti memikirkan hal-hal yang dari roh. Saudara, apakah itu? Saudara, misalnya kasih, dia akan memikirkan kasih terhadap sesamanya. Dia memikirkan perbuatan baik kepada sesamanya. Dia akan memikirkan, saudaraku, bagaimana membuat damai sejahtera sukacita bagi sesamanya. Pikirannya akan selalu memikirkan semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, saudara. Semua yang disebut kebajikan dan semua yang patut dipuji, kata Paulus dalam kitab Filipi. Itu yang harus dipikirkan orang-orang yang manusia rohani, yang pneumatikos. Tetapi saudara, manusia duniawi, sarkikos, ya, memikirkan hal-hal yang dari daging, saudara. Apa itu, saudara? Wah, mari kita lihat nanti bagian Paulus menjelaskan orang-orang yang hidup manusia duniawi. Cirinya ada dua, dikatakan ada perselisihan dan iri hati. Nanti lebih lanjut akan saya jelaskan pada Bapak Ibu. Saudara, orang-orang yang dipimpin oleh, saudara, keinginan roh, dikatakan tadi dia akan mengalami damai sejahtera. Ya, saudara, dikatakan tadi ayat 8, karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Saudara, orang yang dipimpin oleh manusia duniawi, orang yang dipimpin oleh keinginan dagingnya, itu akan menuju maut, saudara-saudara. Tetapi orang yang dipimpin oleh, saudaraku, rohani, dipimpin oleh roh, manusia rohani, pneumatikos, maka saudaraku, dia akan mengalami hidup dan damai sejahtera. Kata hidup di situ bukan berarti asal hidup, Bapak Ibu. Ada orang ya, saudara, makan untuk hidup, hidup untuk makan, berkembang biak. Makan untuk hidup, hidup untuk makan, berkembang biak. Saudara, begitu terus putaran hidupnya sampai dia mengakhiri hidupnya. Tetapi orang-orang yang hidup, saudaraku, di dalam, saudara, manusia rohani, keinginan roh, saudaraku, itu akan hidup. Hidup yang dimaksud adalah hidup yang berarti, hidup yang bermakna. Banyak para filsuf mencari hidup yang berarti. Bagaimana hidupnya bisa berarti? Tapi dengar baik-baik, hanya di dalam kebenaran firman Tuhan kita bisa menemukan hidup yang berarti. Hidup yang berarti adalah hidup yang sesuai dengan tujuan Tuhan, hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan, saudaraku. Dan dia akan mengalami damai sejahtera, saudaraku, yang dari Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita terus mengikuti keinginan daging kita, mengikuti manusia duniawi, maka saudara, itu akan menuju maut. Tetapi kalau kita mengikuti manusia rohani kita, itu akan menuju hidup, saudara, hidup yang berarti dan hidup yang kekal, mengalami damai sejahtera, saudaraku, di bumi ini selama dia menjalani hidup ini. Bapak Ibu yang dikasihi Kristus, mari kita melihat apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, saudaraku, tentang ciri-ciri manusia duniawi. Kata Paulus begini, karena kamu masih manusia duniawi. Mengapa engkau tidak bisa, saudaraku, menerima makanan keras?
menerima firman itu, mempraktekkan firman itu, karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Saudara, Paulus dengan tegas berkata, kamu masih manusia duniawi. Kenapa? Karena di antara kamu ada iri hati dan perselisihan. Saudara, lihat ini, mereka sudah jemaat di Korintus, tapi mereka masih punya iri hati, masih punya perselisihan. Saudara, kecenderungan dosa itu selalu membawa kita menuju ke bawah, saudaraku. Tapi kecenderungan roh membawa kita naik ke atas, saudara. Mari kita melihat tentang, saudara, iri hati. Ya, nanti Paulus akan menjelaskan tentang bagaimana yang dimaksud iri hati itu. Iri hati dalam bahasa Yunani namanya jelos. Ya, jelos yaitu, saudaraku, itu ada namanya benci, marah, cemburu, saudaraku. Ya, bahasa mata pengiburuan. Ya, cemburu akan keberhasilan orang lain. Ini bahaya, saudara. Ya, iri hati, saudaraku, dikatakan saya cemburu melihat orang berhasil. Saudara, ini sangat bahaya. Bapak Ibu, sebenarnya kita harus bersyukur kalau orang lain berhasil. Tapi seringkali kita, saudaraku, cemburu melihat orang lain berhasil. Misalnya tetangga kita berhasil atau sahabat kita berhasil, lebih unggul dari kita, saudara. Kita rasanya cemburu. Wah, jangan-jangan itu karena bukan karena dari Tuhan, itu karena mungkin dari dukun. Kita mulai menghakimi, saudaraku, mulai menjas, mulai timbul fitnahan pada orang, saudara. Ini sangat bahaya. Iri hati. Kain, saudaraku, kita lihat dia iri hati pada Habil, dan akhirnya apa terjadi? Kain membunuh. Jadi pembunuhan, dengar baik-baik, itu tidak muncul tiba-tiba, saudara. Pembunuhan itu sudah dimulai dari iri hati, dari kecemburuan, saudara. Bahaya ini, saudara. Maka Tuhan katakan, Kain, kenapa mukamu muram? Ya, jadi orang yang iri hati, saudara, mukanya muram, saudara. Orang yang tidak bisa menerima keberhasilan orang lain, tidak bisa menerima keunggulan orang lain, saudara, selalu mukanya cemburu, muram. Ya, muram itu, ya, saudaraku, tidak pernah bersinar, tidak pernah, saudara, gembira. Kenapa? Karena dia, saudaraku, iri hati. Mari kita lihat dosa ini, Bapak Ibu, ya, yang dimulai itu di awal, saudaraku, manusia itu, ya, ketika manusia jatuh dalam dosa, manusia itu, saudaraku, memiliki iri hati. Kejadian pasal 4, saudaraku, ayat 6 dikatakan ini. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Saudara, ayat 5, tetapi Kain dan kaum-kaumnya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Saudara, orang-orang yang iri hati, orang-orang yang cemburu, saudara, Kain cemburu kepada Habil. Kenapa persembahanku tidak diterima? Kenapa persembahannya diterima, saudara? Ya, akhirnya Kain mukanya, saudaraku, muram. Dikatakan mukanya panas, ya, mukanya muram dan hatinya panas. Nah, ini, jadi muka ini, wajah ini, saudara, itu adalah ekspresi dari hati. Kalau hati kita panas, maka muka kita muram, saudara. Kalau di hati ini sudah ada cemburu, sudah ada iri, saudaraku, maka, saudara, muka kita muram melihat orang, saudaraku, yang kita cemburu itu. Itu makanya, saudaraku, kata Tuhan, jagalah hatimu dari segala yang patut dijaga, karena dari situlah terpancar kehidupan. Bahkan ada orang menulis, saudara, saya pernah baca buku, iri hati bisa menimbulkan penyakit-penyakit dalam, saudaraku. Ya,
Misalnya saudaraku ya, tekanan darah, ya saudaraku, jantung, saudara. Kalau kita sering saudaraku menyimpan iri hati, kecemburuan, Bapak Ibu, marilah kita bersyukur kalau saudara kita bisa berhasil. Kalau saudara kita, saudaraku, bisa saudaraku lebih unggul dari kita. Kita syukuri, terima kasih Tuhan. Aku bersyukur sahabatku, saudaraku lebih unggul dari aku. Dan aku percaya Tuhan, Engkau akan juga berikan keunggulan kepadaku. Saudara, dan sama-sama kita bisa melayani Tuhan. Ini saudara-saudaraku, ya bisa terjadi bukan hanya di kalangan jemaat, bukan hanya di kalangan saudara di luar jemaat, bahkan di kalangan hamba Tuhan juga bisa terjadi saudara, kecemburuan, ada iri hati. Bapak Ibu, Tuhan katakan tadi, Paulus katakan, kalau itu masih ada sama kamu, kamu itu masih manusia duniawi, kau masih dipimpin oleh keinginan dagingmu, kau belum saudara manusia rohani, masih kau dipimpin keinginan daging. Saudara, yang kedua dikatakan tadi adalah perselisihan. Perselisihan dari bahasa Yunani eris. Eris artinya bertengkar, antagonisme, saudaraku, perebutan keunggulan. Nah, ini saudara. Ya, Bapak Ibu, kenapa sering terjadi perselisihan? Karena ada di sana perebutan keunggulan. Saudara, murid-murid Tuhan Yesus pernah juga saudaraku merebut keunggulan, siapa yang lebih besar di antara mereka. Saudara, mereka bertengkar, mereka berselisih. Yesus katakan, Yesus ambillah anak-anak saudara. Kalau kau mau jadi besar sama seperti anak-anak ini, kata saudara. Kalau kau mau jadi terkemuka, jadilah seorang pelayan. Kalau kau mau jadi seorang hebat, jadilah seorang hamba. Saudara, konsep Tuhan Yesus, konsep rohani berbeda dengan konsep duniawi. Konsep duniawi, kalau mau jadi hebat, jadilah jadi bos. Ya, kalau mau jadi hebat, saudaraku, kau dilayani. Tapi konsep Tuhan tidak begitu. Kalau mau jadi hebat, jadilah hamba. Kalau mau jadi hebat, jadilah pelayan. Saudara, Yesus berkata, aku datang bukan untuk dilayani, tapi melayani. Nah saudara, perebutan keunggulan ini, saudara, itu akan bisa menimbulkan saudaraku perselisihan. Coba kita melihat bagaimana mereka saudaraku ya memperebutkan keunggulan. Karena jika seorang berkata, aku adalah dari golongan Paulus, yang lain berkata, aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Jadi apakah Paulus pelayan-pelayan Tuhan yang mulainya kamu menjadi percaya masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Saudara-saudara, seringkali sudah terjadi perselisihan ya, apalagi misalnya dalam pemilihan katakanlah pemimpin-pemimpin saudara. Wah, seringkali sudah yang ribut itu yang mau memilih saudara. Oh, kami ini golongan ini, kami ini golongan ini saudara. Kami dukung ini, kami dukung ini. Ini lebih unggul dari sini, ini lebih unggul dari sini. Saudara tahu, dua-duanya ini unggul saudara. Apolos itu saudaraku unggul. Dia sudah datang mengajar di Korintus. Ya, saudara. Rasul Paulus itu unggul saudara. Ya, dia seorang rasul yang luar biasa yang dipakai Tuhan. Dia seorang pengajar, dia seorang guru, saudaraku. Ya, dia seorang rasul. Apolos itu seorang pengajar yang handal, saudara. Jadi dua-duanya ini unggul, saudara. Tetapi kenapa terjadi perselisihan? Karena ini perebutan keunggulan, saudara. Yang merebut bukan Apolos, bukan Paulus, saudara. Yang merebut itu, saudara, adalah jemaat Korintus. Saudara, terjadinya perselisihan misalnya, saudaraku, dalam pemilihan pemimpin, saudara. Itu karena satu mengunggulkan yang lain. Oh, ini pilihanku lebih unggul. Yuk, kami golongan ini tak unggul. Biasanya saudara, kau akan menjelekkan orang yang tidak kau pilih dan saudara memuja-muja yang kau pilih. Bapak Ibu hati-hati, saudara. Ini bisa menimbulkan perselisihan. Makanya Paulus katakan, siapa rupanya Apolos? Siapakah rupanya Paulus, saudara? Firman Tuhan katakan, Paulus katakan, saudara. Ya, dikatakan begini. Apakah Paulus? Jadi apakah Apolos? Apakah Paulus? Pelayan-pelayan Tuhan yang oleh kamu menjadi percaya masing-masing menurut jalan yang berikan Tuhan kepada luar biasa. Paulus memberikan saudara solusi kepada dalam perselisihan. Ingat saudara, apakah Paulus rupanya? Apakah Paulus? Kami ini semua adalah pelayan-pelayan Tuhan. Oh, luar biasa Bapak. Kami ini hanya melayani Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu bisa percaya pada Yesus. Jadi saudara, tujuan kita bukan perebutan keunggulan, tapi bagaimana kita melayani saudaraku, dan banyak orang percaya pada Tuhan Yesus.
Banyak orang mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara. Apapun karunia kita, apapun talenta kita, apapun, saudaraku, kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita, saudaraku, mari kita melayani dengan sungguh-sungguh, saudaraku. Bapak Ibu, Paulus katakan, Apolos, saudaraku, menanam, kata saudaraku. Aku menanam, ya, Rasul-Rasul, aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberikan pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Haleluya, saudaraku. Jadi Bapak Ibu, fokus kita bukan soal siapa yang menanam, siapa yang menyiram. Fokus kita adalah kepada Allah yang memberi pertumbuhan. Bapak Ibu, keunggulan kita masing-masing, mari kita, saudaraku, ya, buat itu untuk melayani Tuhan. Fokus kita kepada Tuhan. Jadi saudara, jangan ada perebutan keunggulan. Kenapa terjadi pertengkaran, perselisihan? Karena kita ingin, saudaraku, ya, merebut keunggulan, atau kita ingin diunggulkan. Kita ingin, saudaraku, dihebatkan, saudara. Dengar, saya baca satu buku, ya, yang ditulis senior GPD Jem Batubara. Dia bilang begini, kalau seorang pemimpin mengangkat dirinya, itu bukan pemimpin yang sesungguhnya, tapi pemimpin yang diangkat Tuhan adalah pemimpin yang sesungguhnya. Dan Tuhan pasti berikan kasih karunia-Nya untuk dia memimpin, saudaraku, yang dipimpinnya. Oleh karena itu, kita tidak perlu, saudaraku, merebut keunggulan-keunggulan. Tunggu waktunya Tuhan, saudaraku. Ada, saudaraku, kairosnya Tuhan. Yang penting dalam kronos yang Tuhan percayakan, dalam waktu demi waktu, kita harus serius, kita harus melayani Tuhan, kita terus menanam, kita terus menyiram, dan satu kali Tuhan akan mengangkat kita, saudaraku, untuk memimpin, saudaraku, kepercayaan Tuhan beri kepada kita. Ini yang mau saya sampaikan pada kita. Jangan hidup dalam manusia dunia. Bapak Ibu, ada nasihat Rasul Paulus di Roma pasal 13. Sudah dikatakan begini, ayat 12 dan 14. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Jangan dalam perselisihan dan iri hati, kata saudara. Karena hari sudah jauh malam, hampir siang. Itu artinya, saudara, kedatangan Tuhan sudah dekat. Kita harus membuat percepatan-percepatan untuk pelayanan Tuhan, Bapak Ibu. Jangan lagi, saudaraku, ada perselisihan dan iri hati. Habis waktu kita, saudaraku, hanya berselisih, bertengkar, iri hati, cemburu, saudaraku. Ya, jangan lagi cemburu melihat keberhasilan orang lain. Mari, saudaraku, terima keberhasilan orang lain. Bapak Ibu, firman inilah yang dialami Agustinus. Sebelum dia membaca firman ini, Roh Kudus, saudaraku, sebelum memberikan pengertian kepada dia adalah orang yang bejat, saudaraku. Dia orang yang hidup di dalam kegelapan, saudara. Tetapi waktu dia, saudaraku, memandang di depan rumahnya, dia melihat bintang yang begitu terang di dalam kegelapan. Dia bilang, saudaraku, di dalam kegelapan pun bintang bisa teratur. Ya, luar biasa Tuhan menciptakan. Saya yakin di dalam kegelapan pun, dalam dunia ini pun, saya bisa teratur. Hidup saya bisa teratur. Saat itu dia, saudaraku, Roh Kudus menjamatinya. Dia bertobat dan percaya Tuhan Yesus. Dia menangis, dia datang di kaki Tuhan. Dan puji Tuhan, akhirnya Tuhan pakai dia menjadi seorang teolog yang hebat, saudaraku. Teolog yang cukup terkenal. Dan luar biasa dia menulis teologi anugerah. Agustinus. Saudara-saudara, marilah kita, saudaraku, hidup dalam manusia rohani, bukan lagi manusia dunia. Saudara, tadi dikatakan ciri manusia dunia itu ada iri hati, ada perselisihan. Tetapi manusia rohani yang ada, saudaraku, saling mengasihi, saling memberkati, dan saling mendoakan. Dan saya percaya kalau kita hidup dalam manusia rohani, maka kita akan dipimpin oleh Roh Kudus dalam hidup dan dalam damai sejahtera. Kita akan mengalami kehidupan kekal, kita akan mengalami kebahagiaan dan mengalami damai sejahtera. Tuhan Yesus memberkati kita. Puji Tuhan, haleluya, amin.